Halo anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada muatan matematika tentang bangun datar. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama mengenal bangun datar. Yang pertama, segi 4. Nah, sekarang anak perhatikan pada gambar ya. Nah, lihat. Di situ ada macam-macam segi 4. Yang pertama atau yang berwarna pink atau merah muda namanya adalah segi 4 berbentuk persegi panjang. Yang berwarna kuning segi 4 berbentuk persegi. Yang berwarna biru segi 4 berbentuk jajar genjang. Yang berwarna merah segi 4 berbentuk trapesium. Yang berwarna putih adalah segi 4 berbentuk belah ketupat. Dan yang berwarna hijau adalah segi 4 berbentuk layang-layang. Nah, itu tadi anak-anak beberapa macam segi 4. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sekarang anak-anak perhatikan pada gambar. Pada gambar adalah sebuah figura atau bingkai foto. Bagian tepi pada figura, anak-anak perlu ketahui bahwa bagian tepi pada figura atau bingkai foto dibatasi oleh ruas garis. Ya, dibatasi oleh ruas garis. Nah, ruas garis itu yang seperti apa, Pak? Nanti anak lihat lagi pada gambar berikutnya. Ya, jadi bagian tepi figura atau bingkai foto dibatasi oleh ruas garis. Jadi ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Nantinya anak-anak akan beritahu pada gambar berikut. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, itu ada ruas garis yang pertama. Tuh ruas garis yang kedua. Ruas garis yang ketiga. Ruas garis yang keempat. Ya, jadi ruas garis itu disebut sebagai sisi, ya. Itu. Nah, itu ruas garis nanti akan ditunjukin oleh anak panah. Nah, itulah yang tadi pada figura adalah tepi. Tepi itulah yang disebut adalah ruas garis atau sisi. Pak, kok ada 2 buah garis pada tepinya? Ada yang 2 garis sedangkan ada yang 1. Nah, anak-anak, itu untuk menunjukkan perbedaan dari persegi panjang. Sebelumnya coba lihat pada tulisan di bawah. Bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang dan sudutnya siku-siku itu adalah persegi panjang. Kenapa diberi 2 buah garis pada tepi sebelah atas atau ruas garis sebelah atas maupun sebelah bawah? Nah, sisi itu memiliki sama panjang. Ya. Sedangkan sebelah kiri dan kanan pada ruas garis atau sisi pada persegi panjang itu juga memiliki panjang yang sama. Ya. Misalnya kita beri dengan sisi atau ruas garis sebelah atas pada persegi panjang itu panjangnya 4 cm. Nah, otomatis yang sebelah bawahnya juga panjangnya 4 cm. Nah, berarti samakan panjangnya. Nah, ruas garis atau sisi yang sebelah kiri kanan itu juga kita bisa beri panjang 2 cm sebelah kirinya. Nah, maka otomatis sebelah kanannya juga panjangnya sama 2 cm. Jadi, bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang dan sudutnya siku-siku itu adalah persegi panjang. Pak, yang mana itu sudutnya? Coba anak lihat pada bagian kiri sebelah bawah ya, pada gambar tuh ada yang bentuk seperti kotak kecil. Nah, itu ya adalah sudutnya, ya, itu berbentuk sudut siku-siku. Nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi. Sekarang kita lihat yang berikutnya, persegi. Sekarang mari kita lihat gambar. Nah, ini dia
persegi panjang dengan persegi itu berbeda. Apa yang menjadi perbedaannya? Sekarang mari kita lihat ya. Anak sudah tahu bahwa yang tadi tepinya itu disebut ruas garis atau sisi. Maaf ya anak-anak, sekarang kita kembali lagi dulu. Sekarang yang diberi petunjuk pada bagian sebelah kiri bagian bawah itu adalah sudut, sama seperti yang tadi pada persegi panjang ya anak-anak. Sekarang mari kita lihat lagi. Tadi ruas garis atau tepi-tepinya disebut ruas garis atau sisi. Itu yang berbentuk kotak ya, yang kecil itu adalah sudutnya. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara persegi dengan persegi panjang? Nah, sekarang mari kita lihat ada kalimat yang di bawahnya. Persegi memiliki 4 ruas garis atau sisi. 4 sisinya sama panjang dan memiliki sudut siku-siku. Nah, anak-anak, jadi ruas garis atau sisi pada persegi entah sebelah atas, sisi sebelah atas ataupun sisi sebelah bawah atau sisi sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan itu panjangnya sama. Kalau di atas 4 berarti otomatis kiri, kanan dan bawah juga sama 4 cm panjangnya ya. Jadi persegi memiliki 4 ruas garis atau sisi. Keempat sisinya sama panjang dan memiliki sudut siku-siku. Nah, kembali anak-anak lihat pada gambar ya. Ini gambar yang pada awal tadi. Ya, ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, bola ketupat, layang-layang. Jadi semua macam-macam segi 4 yang ada pada gambar memiliki 4 ruas garis atau sisi. Ya, itulah segi 4 ya anak-anak. Sekarang mari kita lihat yang berikut adalah segitiga. Mari kita mengenal segitiga dan macam-macam segitiga. Coba perhatikan gambar ya anak-anak. Yang berwarna biru adalah segitiga berbentuk namanya segitiga sama kaki. Yang berwarna merah segitiga sama sisi. Yang berwarna hijau segitiga sembarang. Dan yang keempat itu adalah segitiga siku-siku. Coba lihat pada kalimat di bawahnya. Bangun datar di atas memiliki 3 ruas garis. Jadi bangun datar di atas memiliki 3 sisi. Jadi anak-anak, segi 4 dan segitiga punya perbedaan. Kalau segi 4 memiliki 4 ruas garis atau sisi, sedangkan segitiga memiliki 3 ruas garis atau memiliki 3 sisi. Nanti anak-anak akan lihat lebih detail lagi dan lebih dalam lagi ya, pelajari tentang bangun datar ini. Sekarang mari kita lihat yang pertama, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 2 garis sama panjang. Sekarang perhatikan pada gambar segitiga sama kaki yang berwarna biru. Pak, kok diberi 2 buah garis? Nah, itu yang akan menjadi perbedaan dari ketiga ruas garisnya atau sisinya. Seperti yang disampaikan bahwa segitiga sama kaki memiliki 2 buah ruas garis sama panjang. Jadi ruas garis sebelah kiri dan sebelah kanan atau sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu memiliki panjangnya sama. Nah, apa kok yang di sebelah bawahnya atau itu disebut sisi alas pada segitiga? Kok nggak diberi tanda atau 2 buah garis? Nah, itu yang akan menjadi perbedaan ya anak-anak. Sisi sebelah kiri dan sebelah kanan itu panjangnya sama. Misalnya sisi kiri 5 cm, otomatis sisi sebelah kanannya juga 5 cm. Sedangkan sisi alasnya atau bagian sebelah bawahnya itu kita tentu panjangnya berbeda. Dia lebih pendek, bisa diberi panjang 3 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang berikut segitiga sama sisi. Mari kita lihat dulu bunyi kalimatnya.
Segitiga sama sisi memiliki ruas garis atau 3 sisi sama panjang. Nah, ini yang sisinya baru sama ya anak-anak. Itu terdapat pada segitiga sama sisi ya. Sisi sebelah kiri, sebelah kanan, sisi dan sisi alasnya itu panjangnya sama semuanya. Misalnya kita beri angka 4 cm, otomatis semua sisinya itu sama 4 cm. Tidak ada beda panjangnya, semuanya sama. Jadi segitiga ini memiliki ruas garis atau sisi yang sama panjang. Sekarang perhatikan anak panahnya ya, yang sebelah bawah. Nah, ruas garis, muncul ruas garis pertama, muncul ruas garis kedua atau sisi, dan muncul ruas garis yang terakhir. Nah, segitiga memiliki 3 ruas garis atau sisi. Terus ada garis lengkungnya. Pak, garis lengkungnya itu apa sih Pak? Mari kita lihat ya. Oh, kita kembali. Nah, yang tadi diberi garis lengkung itu yang disebut dengan sudut. Nah, sedangkan yang diberi anak panah adalah titik sudut ya, itu adalah titik sudutnya. Sekarang berikut mari kita lihat bangun datar lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bangun datar juga ya anak-anak. Sekarang coba perhatikan pada gambar. Itu ada gambar uang dengan nilai 200 rupiah. Di sebelahnya juga ada sebuah gambar yang berbentuk lingkaran. Anak-anak, lingkaran hanya memiliki sebuah sisi lengkung ya. Sisi lengkungnya disebut keliling lingkaran. Jadi ketika kita membuat sebuah lingkaran, maka itu adalah sisi lengkungnya. Kita membuat sebuah lingkaran, maka lengkungan itu yang disebut sisinya. Dia tidak memiliki sudut ya. Dan sisi lengkungnya disebut keliling lingkaran. Ya, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Nah, tugas kalian sekarang adalah yang pertama, perhatikan bentuk-bentuk benda di sekitarmu. Kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan bentuknya. Berikut berapa banyak ruas garis yang dimiliki masing-masing benda tersebut. Nah, di sini Pak Fanti sudah bantu buat dalam bentuk bagan ya. Yang pertama segitiga. Di sini Pak Fanti minta carilah atau perhatikan bentuk-bentuk benda di sekitarmu cukup 5 ya. Segitiga 5, segi 4 5, lingkaran 5. Segitiga misalnya tadi segi 4 yang pertama pada gambar slide yang kedua. Tadi itu bingkai foto atau figura. Berarti misalnya segi 4, figura memiliki ruas garis berapa? 3 atau 4. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa.